Halo, saya Angeli Francisca Susanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang observasi pemanfaatan layanan perbankan digital pasca pandemi. Profil narasumber, nama narasumber saya yaitu adalah Ibu Mary selaku pelaku UMKM di bidang kuliner rumahan di daerah Pinggan, Kota Palembang. Usahanya sederhana, jualan makanan siap saji dan kue pesanan melalui WhatsApp dan media sosial. Dan Ibu Mary sendiri merupakan ibu kandung saya sendiri. Oke, yang pertama bagaimana mereka memanfaatkan layanan perbankan digital. Ibu saya, Ibu Mary, mulai menggunakan layanan digital perbankan secara aktif sejak pandemi sebelum dia lebih sering ke ATM atau teller. Saat ini ia memanfaatkan yang pertama yaitu adalah mobile banking untuk mengecek saldo, menerima pembayaran dari pelanggan, dan transfer ke supplier. Yang kedua menggunakan QRIS untuk mempermudah pelanggan yang membayar dengan cara non-tunai. Yang ketiga top up e-wallet seperti OVO dan GoPay untuk berbelanja bahan baku di minimarket modern seperti Alfamart dan Indomaret seperti itu. Lalu yang keempat, sesekali menggunakan fitur pinjaman mikro online dari aplikasi bank meski masih ada keraguan. Komentar beliau, sekarang lebih cepat dan gak perlu antri, tapi tetap kadang bingung kalau aplikasinya error. Lalu yang kedua, apa tantangan yang mereka hadapi? Beberapa tantangan utama yang Ibu Mary hadapi adalah yang pertama, keterbatasan literasi digital. Masih sering bingung saat aplikasi bank error muncul notifikasi teknis atau saat harus reset PIN. Yang kedua, keamanan digital. Pernah hampir tertipu karena klik tautan palsu yang mengatasnamakan bank. Yang ketiga, koneksi internet. Sinyal sering lemot terutama di jam-jam ramai seperti di sore hari. Yang keempat, kurangnya edukasi dari pihak bank. Tidak tahu bahwa fitur-fitur seperti tabungan berjangka atau pembukuan keuangan tersedia dalam aplikasi. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana perbankan harus merespon agar tetap relevan, inklusif, dan kompetitif? Berikut beberapa saran berdasarkan observasi ini. Yang pertama adalah relevan, yang dimana bank harus mengembangkan aplikasi yang ringan, stabil, dan tidak terlalu teknis agar ramah bagi pengguna non-milenial atau pelaku UMKM sederhana. Lalu yang kedua, inklusif. Perlu ada pendampingan langsung atau pelatihan digital perbankan di wilayah non-perkotaan. Lalu ada perbankan bisa berkolaborasi dengan komunitas lokal untuk edukasi literasi digital dan keuangan secara berkala. Dan yang ketiga ada kompetitif. Perbankan harus membedakan diri dengan fitur yang benar-benar membantu usaha kecil seperti analisis keuangan sederhana, laporan transaksi harian, notifikasi otomatis piutang atau usaha, dan sistem QR yang terhubung langsung ke laporan usaha. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari wawancara ini, saya belajar bahwa digitalisasi perbankan bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kesiapan manusia dan ekosistemnya. Sebagai manusia manajemen perbankan, saya sadar pentingnya menggabungkan inovasi dengan pendekatan empati agar bank tidak hanya canggih di kota besar tapi juga berdaya guna di lapisan masyarakat akar rumput. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.